kita ya, sekali lagi dua tantangan ya. Jadi makanya dari awal-awal saya juga ada ingatkan juga ya kepada kawan-kawan juga, terutama dengan Pak Bayu nih, ketika saya jumpa tadi malam dengan beliau, ini Pak, saya wanti-wanti Pak, jangan sampai ini jadi monumen. Nah kemudian apa upaya kita? Kita di satu sisi harus masuk kepada modernisasi. Kalau tidak, kapan lagi kita melakukan ini? Dan kita tidak akan mungkin bisa untuk menutupi ketahanan pangan yang sekarang digembar-gemborkan ini, Pak. Kalau misalnya kita tidak itu, di mana lahan kita masih berkurang, sementara kita masih memegang konsep tradisional. Nah kuncinya adalah di manajemen. Nah, manajemen itu udah mulai dari POA itu kan Pak, perencanaan, perorganisasian sampai kepadanya. Mungkin Pak Bayu bisa bantu ini Pak, bagaimana ini agar apa yang kita lakukan ini tidak akan jadi monumen Pak, jadi candi ke berapa lagi ini Pak. Baik Pak, begini Bapak Ibu, perlu diingat betul, pertanian modern itu bukan jawaban awal. Bapak Ibu akan masuk di pertanian modern ini setelah lulus di basic. Kalau saya secara pribadi, kami punya cita-cita menjadikan petani itu miliarder dengan penghasilan minimal 1 bulan di atas 100 juta dalam luasan lahan di lahan 1 hektar. Nah, Bapak Ibu, kalau ikuti program pelatihan yang saya lakukan di baik di Abren atau di luar Abren, mulainya tanpa modal, bertahap sampai punya penghasilan harian, sampai bisa kalau sampai lulus sekali dalam waktu 2 tahun 3 tahun sampai di level Intansari integrasi pertanian desa mandiri, itu sebenarnya sudah penghasilan di atas 50 sampai 100 juta per bulan. Nah setelah level itu kita akan mentok secara tradisional. Karena apa? Kalau kita punya lahan dengan garapan di atas 25 sampai 100 hektar, kita tidak mungkin dengan tradisional. Kenapa kita akan tidak bisa dengan tradisional? Karena biaya sudah tidak bisa lagi, tidak bisa efektif. Saya kasih testimoni Bapak Ibu di tempat saya, di perusahaan saya sendiri. Satu karyawan hanya pegang 1000 meter persegi. Saya ulangi ya, satu karyawan hanya pegang 1000 meter persegi dengan konsep semi tradisional. Instalasi air, instalasi pupuk semua sudah ada. Cuma yang dilakukan dengan cara manual, dengan nyabuti rumput, manen, sama nyemprot pakai spray. Bukan pakai spray gendong, sudah ada semua di situ. Itu yang saya lakukan. Target per hari, per orang, itu panen 100 kilo. Kalau dengan sayur harga 3.000 rata-rata yang organik, kita jual cuma murah 3.000 sampai 5.000 sayur organik. Jadi ada penghasilan kurang lebih sekitar 300.000. Gaji karyawan di tempat saya 100.000. Berarti kita masih punya pendapatan 200.000 per hari per 1000 meter. Jadi per 1000 meter itu punya penghasilan kurang lebih sekitar 6 juta. Kalau pas harga bagus ya kemarin bisa sampai 10 juta per bulan per 1000 meter. Jadi total karyawan saya ada 24 orang, berarti ada 2,4 hektar yang kita buat secara intensif dengan sekitar 17 macam sayur yang berbeda. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika permintaan pasar sudah semakin tinggi, kita bisa produksi per hari 1,5 ton sampai 2,5 ton. Lah karena permintaan semakin hari semakin tinggi, terpaksa kita tambah lokasi. Dan ketika sudah sampai di level 25 hektar saja, kita sudah mentok Bapak Ibu. Tidak ada cara lain. Controlling, yang bagian controlling, di bagian kami, yang bagian controlling sudah tidak mampu lagi tanpa adanya teknologi. Contoh untuk ayam. Kalau Bapak Ibu punya ayam cuma 10 ekor sampai 100 ekor, dengan tradisional oke, 1000 ekor dengan tradisional oke. Tapi kalau sudah punya induk 1000 dengan produksi rata-rata per bulan 10.000 ekor, kalau tidak pakai teknologi bahaya.
Nah, teknologi modern ini akan menjadi jawaban Bapak Ibu, bukan menjadi yang utama. Tadi kenapa saya kasih contoh 3 perusahaan yang tidak bisa kita contoh. Eropa, Jepang pun, Israel pun, kita nggak mampu. Karena semua biaya besar. Tapi minta maaf, harga jual kita di Indonesia murah. Tadi Israel bisa berhasil untuk sayur, untuk buah. Harganya Bapak Ibu nomor 1. Sayur bisa harga 200.000 kok 1 kilo. Daging di tempat kita cuma harga 100.000. Sayur di tempat kita harga cuma 3.000 Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat saya harus berpikir bagaimana membuat pertanian modern tapi dengan biaya yang serendah mungkin. Tidak semua harus full modern. Bapak Ibu membuat screen house lengkap 1 hektar butuh berapa miliar. Nah, karena itu hanya tanaman-tanaman tertentu. Di tempat saya juga ada greenhouse, ada semuanya. Tapi untuk tanaman-tanaman yang bukan asli Indonesia. Contoh yang saya pakai untuk melayani hotel sama melayani supermarket kayak jenis Roman, Sioma, terus habis gitu Zucchini, tanaman-tanaman yang memang bukan tanaman Indonesia, tanaman yang butuh dingin tapi tidak mau butuh air. Jadi tidak semua tanaman saya gunakan insek atau close house, tidak juga. Semua ada beberapa yang juga dengan cara tradisional. Kita tidak gunakan semuanya harus sama Bapak Ibu. Jadi kita gunakan memang tanaman sesuai dengan jenisnya. Jadi saya minta tolong, modern itu jebakan. Jangan bilang modern kalau kita tidak tahu di basic. Tadi seperti Mas Asep betul. Kita kadang-kadang yang hari ini ada, anak-anak muda ada, mereka buat pertanian modern itu cuma sebagai ya sombong-sombongan lah. Kalau secara hasil tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Saya katakan harga jualnya turun jauh, belum ada perbedaan harga. Nah, kapan itu akan dibutuhkan? Kita tidak perlu lengkap Bapak Ibu. Contoh, kalau untuk tanaman perkebunan, apa yang dibutuhkan? Cuma drip irigasi aja. Kalau seandainya tanaman sayurnya bukan tanaman sayur yang mahal, bukan tanaman sayur yang khusus untuk hotel dan tidak perlu apa-apa, ya jangan perlu apa-apa. Yang kita gunakan mungkin cuma model NFT atau model cuma drip irrigation biasa atau pakai sprinkle biasa. Tujuannya satu, modern bukan menjadi tujuan. Modern untuk melengkapi supaya kita bisa berhasil, itu goalnya. Jadi saya ulangi ya, alat-alat itu diciptakan untuk membuat kita berhasil. Saya kasih contoh yang ada di Jerman tadi. Bapak Ibu semua sudah otomatis, sudah percaya saya. Tanah 200 hektar sapi 300 ekor, ayam ada ribuan, ada pengolahan semua, karyawan cuma 5. Kalau tidak full otomatis tidak bisa. Tapi itu loh rugi. Buktinya kenapa rugi? Saya tanya kenapa tidak bayar orang? Tidak mampu kita bayar orang. Mau kejebak kayak gitu? Karena dia sudah terlalu modern. Alasannya apa? Kita tidak mungkin bertani dengan gaji orang. Di Indonesia petani masih mampu gaji orang. Berarti petani kita lebih kaya kok. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu masih kuat kok bayar tukang campur. Kalau di luar negeri nyangkul harga 70 juta, mau nggak bayar Bapak Ibu? Nggak mungkin. Nah, karena itu modernisasi bukan tujuan, tapi modernisasi kita gunakan sebagai alat supaya kita bisa berhasil. Jangan kejebak di sistemnya, di gagahnya, di mewahnya, bukan itu tujuannya. Tapi kita butuh modern untuk membuat kita melewati masa ini. Jadi seperti itu mungkin bisa membantu jawabnya kira-kira. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu. Masih ada satu orang lagi? Oke, tinggal 2 menit lagi waktu kita. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Pak. Agak keluar ya Pak dari konteks, tapi mungkin agak bersinggung juga. Jadi begini Pak,
sebetulnya kan permasalahan di kita di Indonesia khususnya di bidang pertanian itu kan dari dulu sampai sekarang itu kan sebetulnya tidak jauh berbeda Pak. Jadi permasalahan di kita itu dari dulu itu kan selalu petani itu ketika musim tanam atau musim produksi itu kan biaya produksinya selalu tinggi Pak. Ketika dari pupuk susah walaupun ada mahal gitu. Tapi lagi melulu ketika justru musim panen harga jual rendah gitu Pak. Nah sekarang membicarakan masalah strategi tentang peningkatan produksi bla 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 dengan teknologi apalah dengan seperti apa. Tapi apakah itu diimbangi juga dengan kepastian pasarnya atau kepastian pasca panennya Pak? Karena dari dulu ya sekarang pun sebetulnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, misalkan di bawah-bawah di manggis kita berusaha untuk memicu produksi. Tapi apa juga dibangun kepastian pasarnya Pak. Sekarang walaupun tanpa teknologi sebetulnya di itu keluar dari yang program apel misalkan di pulau kan buah-buahan yang lain itu selalu Pak ada di mana ketika mereka panen berlimpah ya nggak ada harga gitu Pak. Jadi maksud saya apakah peningkatan untuk produksi pertanian ini juga diimbangi dengan strategi atau apa gitu untuk kepastian pasarnya Pak. Jadi saya rasa dari dulu sebetulnya permasalahan itu Pak. Jadi petani walaupun sebetulnya tidak kita ini disupport dengan ini modern dengan cara kearifan lokal dengan cara tradisional. Lagi-lagi itu ketika mereka panen punya produk pertanian mereka nggak bisa apa-apa karena nggak ada yang bisa memastikan itu di pasca panennya Pak. Jadi saya rasa ketika kita membicarakan tentang peningkatan produksi juga kita harus juga bisa memberikan kepastian panennya Pak, pasarnya gitu, penjualannya gitu. Mungkin itu aja Pak. Ya silakan Pak Wahyu. Ini kan cerita klasik Pak dan pertanyaan klasik juga ya bahwa dunia pasar kita adalah pasar bebas. Nah mungkin negara manapun juga tidak bisa itu kecuali sistem yang kita bangun. Saya dulu pernah dengar dari Bapak Bayu dengan konsep 1005 itu Pak, manajemennya seperti apa? Baik, Bapak begini, itu adalah cerita yang tidak pernah berhenti. Pada waktu panen harga murah, pada waktu produksi biaya mahal. Satu, siapa yang bisa mengubah semua itu adalah manajemen. Dan petani tidak mempunyai manajemen. Siapa yang harus mengubah semua ini? Kenapa kita butuh petani milenial? Kenapa kita butuh modernisasi? Modern Bapak Ibu dikata efektif dan efisien, itu di endingnya adalah market. Di Pak Andri tadi ya, di terakhir itu yang dibutuhkan adalah pasar. Saya minta maaf, harga naik turun itu cuma ada di petani dan tengkulak. Harga konsumen kira-kira berubah atau tidak? Hampir tidak berubah. Di petani harga kubis 500 Bapak Ibu, di konsumen tetap harga kubis 3000 kok. Betul atau tidak? Berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Orang tengah yang memanfaatkan. Bagaimana untuk membuat satu sistem pertanian yang bagus? Kalau yang saya lakukan satu, terus terang memang Bapak Ibu saya punya jaringan di 50 kota, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi saya seorang herbalis, saya punya jaringan di 50 kota. Bagaimana saya membangun market? Yang pertama, saya produksi terbagus. Barang yang saya produksi adalah barang organik terbagus. Yang kedua, harga saya buat termurah. Standar harga kita organik dengan kimia kita buat sama. Terus yang ketiga, kita buat continue, tidak boleh terputus. Setiap hari ada. Karena itu yang saya lakukan di luar, selain saya produksi, saya juga mencetak banyak petani. Kami punya sekitar hampir, insya Allah tahun ini kita sudah genap di 1000 pabrik pupuk di Pulau Jawa Timur, di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Kalau petaninya kurang lebih insya Allah di level ya hampir 5000-an. Nah yang kita cetak adalah itu.
Untuk apa membuat harga stabil? Konsumen senang harga stabil, petani senang harga stabil. Bukan harga mahal, bukan harga murah, tapi harga yang stabil. Nah, harga yang stabil bisa kita dapat ketika biaya stabil. Nah, karena itu saya minta tolong, mumpung ini ada pemimpin semua di tiap-tiap daerah, siapa yang bisa mengubah harga supaya stabil, Bapak Ibu? Ayo, kita sama-sama. Saya sudah pelaku, Bapak Ibu. Saya ini praktisi, saya betul-betul tahu detail. Yang harus kita lakukan, buat yang bagus, jual yang bukan yang mahal. Biarpun harga mahal, jual murah. Biarpun harga mahal, jual standar. Tujuannya apa? Harga pasar akan mengikuti kita. Sehingga apa? Goal kita, petani sejahtera. Kalau saya di petani, saya ngajari petani, goalnya satu, di atas UMR, gajinya per bulan, selesai. Pembeli senang karena tidak ditipu, organik, menyehatkan. Nah, insya Allah jalan 1-2 tahun Bapak Ibu, petani akan betul-betul menjadi leader. Jadi saya minta tolong, kalau petani bilang harga naik turun, ya karena dia belum tahu saja. Kalau seandainya jagung mahal, ya senang. Jagung murah, nangis, ya jangan jual jagung, jual ayam. Karena kita pelihara ayam. Semua harus terintegrasi. Bapak Ibu, waktu kan tidak banyak. Kalau seandainya Bapak Ibu mau belajar banyak, tapi saya ada banyak di YouTube. Ketika aja nama saya Bayu Diningrat muncul semua. Terima kasih. Ye. Oke, mungkin demikian saja ya. Jadi puas tidak puas, mungkin kita cari kepuasan di tempat lain lagi. Karena waktu kita sudah selesai. Tenaga kerja kan jauh dikurangi. Karena apa? Sistem pemupukan sudah terprogram, tidak ada yang terbuat secara percuma. Kemudian yang pemberian risiko bertujuan global. Seandainya saya mau tanam jagung,